Saya Prastiti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen, akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Berikut ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. 1. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. 2. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. 3. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. 4. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. 5. Among system, yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. 6. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. 7. Taman siswa menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa tahun untuk bisa melihat kembali dan berorientasi kembali bahwa kita telah salah jalan. 8. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. 9. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tadi dan selaras dengan kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka yang diterapkan di semua jenjang pendidikan, maka dalam demonstrasi kontekstual ini saya mengambil tema Merdeka Belajar di SMK Negeri 1 Gesi. Berikut adalah konsep Merdeka Belajar. 1. Komitmen terhadap tujuan. 2. Mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar. 3. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Setelah kita mengetahui konsep tentang merdeka belajar, maka kita harus tahu dan memahami tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah demonstrasi penerapan Merdeka Belajar di SMK Negeri 1 Gesi. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya akan memberikan contoh pembelajaran Merdeka Belajar, khususnya untuk kelas 12 teknik otomotif, dengan materi teks prosedur. Siswa dapat diajak langsung ke bengkel dengan menggunakan metode demonstrasi langsung. Siswa bisa belajar teks prosedur menggunakan bahasa Inggris langsung dengan mempraktekkan. Kemudian yang kedua, siswa bisa menonton video dari YouTube dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Di sini siswa mengamati dan mencatat apa yang diperlukan. Kemudian yang ketiga,
berdiskusi dalam kelompok dengan bimbingan guru. Siswa dapat mendiskusikan teks prosedur langkah-langkah kerja suatu benda sesuai dengan yang dipelajarinya di teknik otomotif bersama-sama dengan teman dalam satu kelompoknya. Hal ini bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih gaya belajar sesuai dengan karakter siswa. Mungkin ada yang bergaya kinestetik, ada yang bergaya audio, ada yang bergaya visual, sehingga semuanya bisa terakomodir dengan baik. Apakah dalam penerapan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar semulus seperti yang kita bayangkan? Tentu tidak. Ada tantangannya. Yang pertama adalah lemahnya dukungan sekolah, orang tua, dan rekan sejawat. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa. Untuk menjawab tantangan itu, ada beberapa solusi yang bisa diberikan sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi dengan sekolah. Sekolah memberikan fasilitas seperti internet dan alat-alat di bengkel yang digunakan dalam pembelajaran. Kolaborasi yang kedua dengan orang tua, di mana orang tua dan sekolah mengadakan pertemuan atau biasa disebut dengan parenting. Yang ketiga, kolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawat di sini bisa dengan satu MGMP karena membahas tentang materi dan proses pembelajaran, dan teman sejawat yang berbeda jurusan atau sesuai dengan program keahlian yang siswa pelajari. Hal ini dimaksud agar antara guru bahasa Inggris dan guru-guru produktif ada satu kolaborasi yang baik ketika memberikan materi pembelajaran. Solusi yang kedua berkaitan dengan motivasi siswa. Pertama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat oleh siswa sendiri apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Hal ini digunakan untuk memberikan kedisiplinan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa mengerjakan tes diagnostik awal. Tes diagnostik awal bertujuan untuk mengetahui kondisi siswa sebelum pembelajaran dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang diberikan kepada siswa kami adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa diharapkan bisa menghasilkan proyek-proyek sederhana yang bisa dipresentasikan di dalam kelas, baik secara individu maupun kelompok. Setelah pembelajaran selesai, kami akan merayakan hasil pembelajaran kami dengan pemberian reward. Terima kasih. Thank you.